Keadaan basa berpegai kau pengatur petara. Hadir Katalina Bacuramin Kasaruga, Bas Sengat Kak Jubata. Selamat datang kepada Bapak Bupati Kapuas Hulu, Bapak Franciscus Dian, Yang Mulia Uskup Sintang, Monsinyur Samuel Otansidin, OMM Kapusin, beserta tamu undangan. Kita ikuti upacara penembakan babi oleh Bapak Uskup Sintang dan Bapak Bupati Kapuas Hulu. Setelah penembakan babi, kita akan ikuti upacara bertindak selanjutnya dengan upacara pemotongan empang. Payung pancen Pak Bupati. Selanjutnya kita akan mengikuti prosesi pengalungan sal kepada Bapak Bupati Kapuas Hulu. Tarik. Bupati laut dulu, Pak. Selanjutnya kepada Yang Mulia Monsinyur Samuel Otansidin. Selanjutnya pengalungan sal kepada Bapak Dr. Andes Joseph Alexander SI. Pengalungan sal kepada Bapak Antonius Tanjung, AMD Cap. Pengalungan sal selanjutnya kepada
kepada Bapak Yanto SP. Pengalungan selanjutnya kepada Bapak Antonius Tambun SH. Pengalungan selanjutnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu kepada Bapak Petrus Kusnadi. Bapak Pebelus Kasih. Nah, tidak ada Pak Kasim, Bapak Sinardi. Selanjutnya kepada Bapak Budiarjo SH. Dilanjutkan dengan Bapak Sukardi. Habis. Hadirin disilakan duduk kembali. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kehadirat-Mu karena kami boleh hadir di tempat ini bersama Bapak Uskup dan Bapak Bupati Kapuas Hulu guna meresmikan dan memberkati rumah-Mu yang baru ini. Kami mohon hadirlah bersama kami untuk memberkati seluruh rangkaian kegiatan yang kami lakukan pada sore hari ini, sehingga semuanya berkenan di hadapan-Mu. Sucikanlah tangan dan hati kami, serta badan dan jiwa kami, agar kami semua yang hadir pada kesempatan ini dilayakkan untuk menikmati sukacita bersama. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bupati Kapuas Hulu, Bapak Fransiskus Dian SH beserta rombongan.
kepada yang terhormat DPRD, pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu beserta rombongan, kepada yang terhormat Kepala SKPD, Kepala Badan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu, kepada yang terhormat Yang Mulia Uskup MGR Samuel Oton Sidin, Keuskupan Sintang, kepada yang terhormat Camat Boyan Tanjung Bapak Haji Tambrani beserta seksi dan para staf, kepada yang terhormat Kapolsek Kecamatan Boyan Tanjung atau yang mewakili, kepada yang terhormat Babinsa Kecamatan Boyan Tanjung atau yang mewakili, kepada yang terhormat Kepala Desa Teluk Grugu beserta para perangkat desa, kepada yang terhormat Kepala Desa di wilayah Kecamatan Boyan Tanjung, kepada yang terhormat Pastor Paroki Kalis Peniung dan Bunut, kepada yang terhormat Dewan Paroki, kepada yang terhormat Temenggung, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Tuhan. Mengawali sambutan saya ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat-Nya yang ialah kita semua masih diberi kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, meskipun di tengah masa pandemi COVID-19 kita bisa bertemu muka di tempat ini dalam rangka kegiatan peresmian Gereja Katolik Santo Bernardus Penemur, Desa Teluk Grugu, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Keuskupan Sintang. Dan kami mengimbau tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19, yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Bupati yang kami hormati, Bapak Fransiskus Dian beserta rombongan, saya ucapkan selamat datang kepada Bupati beserta rombongan dan terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk bisa hadir dan berkunjung ke Desa Teluk Grugu. Bagi kami, kunjungan Bupati merupakan hal yang istimewa, yang ditunggu-tunggu. Tentunya ini merupakan suatu kehormatan dan sukacita yang sungguh luar biasa bagi kami, sehingga masyarakat kami di sini dapat bertatap langsung dengan Bupati Kapuas Hulu, Bapak Fransiskus Dian SH. Dengan kehadiran Bapak Bupati Kapuas Hulu dan rombongan merupakan kehormatan tersendiri, sekaligus wujud pemerintahan, perhatian pemerintah dalam pembangunan kehidupan beragama yang harmonis dan hebat. Bapak Bupati yang mulia Uskup dan para ibu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang saya muliakan, saya menyampaikan riwayat singkat atau cikal bakal Gereja Katolik Santo Bernardus. Nama Gereja Katolik Santo Bernardus ini seperti biasa diambil dari nama-nama para santo yang disebut Santo Bernardus, yang sekaligus juga sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu tokoh masyarakat, tokoh adat pada waktu itu, yaitu Temenggung Bernardus Jentu almarhum. Beliau sangat berjasa besar terhadap kampung Penemur dan kepedulian terhadap umat Katolik dan pembangunan rumah ibadah seperti Gereja Katolik di Penemur. Gereja Katolik Santo Bernardus Desa Teluk Grugu yang lama berada di Dusun Penemur 1 di seberang atau di Kampung Lama. Pembangunannya sekitar pada tahun 1983 yang dipelopori
oleh beberapa tokoh masyarakat seperti Temenggung Bernardus Jentu, Yunus Bugah, Yohanes Sas, Ikmun, dan bersama tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat pada masa itu secara bergotong royong dan sudah pernah direnovasi pada tahun 1993. Namun kondisi gereja tersebut sudah hampir tidak layak digunakan lagi. Oleh karena itu, berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama, akhirnya gereja Santo Bernardus dipindah lokasi Dusun Penemur 2, yaitu di tempat ini. Adapun maksud dan tujuan pembangunan gereja Santo Bernardus sebagai sarana untuk menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kenyamanan serta meningkatkan suasana hikmat bagi umat dalam melaksanakan ibadah, meningkatkan kapasitas rumah ibadah agar gereja dapat menampung umat yang kian bertambah, sebagai sarana peribadatan bagi umat Katolik, sebagai bentuk menjaga keharmonisan antara umat beragama. Gereja Katolik Santo Bernardus yang sudah dibangun ini merupakan bentuk perwujudan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga dapat menjalin tali silaturahim dan keharmonisan antara umat beragama pada umumnya di Kecamatan Boyan Tanjung. Peresmian gereja ini merupakan momen bersejarah bagi umat Katolik di Desa Teluk Gurugu yang telah lama kami harapkan gereja Katolik ini yang memadai. Gereja Santo Bernardus dibangun di atas tanah hibah Desa Teluk Gurugu seluas 100 kali 50 meter dengan fisik bangunan berdiri seluas 10 kali 20 meter di lahan gambut. Bapak Bupati yang mulia yang saya muliakan, izinkanlah saya menyampaikan laporan keuangan panitia. Pada awalnya kami memperkirakan dana yang diperlukan kurang lebih sekitar 750 juta dan perkiraan membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun. Akan tetapi karena begitu banyak mengalami kendala sehingga proses pembangunan baru dapat terselesai selama 6 tahun 6 bulan. Puji Tuhan, mulai penancapan sampai peresmian 2015 sampai 2021 dan anggarannya kurang dari yang sudah dipatok. Pembangunan dilaksanakan oleh umat secara swadaya, baik merupakan dana dan tenaga. Adapun sumber dana pembangunan selama ini yaitu dari sumbangan swadaya dan para donatur lain berjumlah 112 juta. 2. Dana bansos dari pemerintah daerah Kabupaten dan Provinsi Kalbar. Aspirasi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Pak Antonius Manyu 2015, 2016, 2017 sebesar 250 juta. Aspirasi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Aspirasi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dari Bapak Fabianus Kasim tahun 2015 sebesar Rp 45 juta. Aspirasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat Bapak Tebing tahun 2019 berjumlah Rp 100 juta. Dari Bupati Kapuas Hulu sebelumnya Bapak AM Nasir SH tahun 2020 sebesar Rp 100 juta.
Total semua pembangunan ini sebesar Rp 607 juta. Kemudian jumlah dana dan biaya peresmian yang kami butuhkan berjumlah Rp 92.505.000. Jumlah dana yang kami panitia dapat sebesar Rp 96.114.000. Dari berbagai macam sektor, satu, kolekte, kedua, minggu, dari umat Katolik Stasi Penumur, kedua, sumbangan sukarela dari masyarakat Stasi Penumur, ketiga, sumbangan dari para donatur yang tidak saya sebutkan satu persatu, keempat, dari peserta Krisma. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya muliakan, dalam kesempatan ini pula saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Provinsi Kalimantan Barat, dan terima kasih pula kepada Pak Camat, Kepala Desa, Temenggung, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, rekan-rekan panitia yang terlibat langsung maupun tidak langsung, baik tenaga dan pikiran, baik moral maupun material, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam upaya bekerja sama, bergotong royong, bahu-membahu, belum dalam upaya mewujudkan dan mensukseskan pembangunan gereja Katolik Santo Bernardus Penumur ini. Tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian, kami tidak mungkin mampu untuk mewujudkan pembangunan gereja Katolik Santo Bernardus ini. Kami berdoa semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas dan dicatat sebagai amal baik Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saya muliakan, dalam kesempatan ini juga saya selaku Ketua Panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sudah pasti selama saya melaksanakan amanah sebagai Ketua Panitia ini, selama proses pembangunan banyak kekurangan, kehilapan, kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Meskipun pembangunan gereja sudah selesai, dibangun, bahkan sudah beberapa bulan ini digunakan umat setiap minggu dan kegiatan keagamaan lainnya untuk beribadah atau sembahyang misa, namun masih jauh dari kata sempurna karena masih banyak terdapat kekurangan dari fisik bangunan, warna cat, dan lain sebagainya. Karena itu proses pembangunan dikerjakan secara manual dan secara teknis yang sederhana, karena pada waktu itu dalam pengupasan lahan untuk fondasi tidak menggunakan alat berat, tetapi dengan segala upaya gereja dapat dibangun dan bisa digunakan hari ini. Semoga pada tahun yang akan datang Gereja Santo Bernardus selalu mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan mendapat kepedulian dan perhatian khususnya bagi umat Katolik di Desa Teluk Grugu dan Paroki Santo Paulus Bunut pada umumnya. Sebelum saya mengakhiri sambutan dan laporan ini, saya selaku Ketua Panitia mohon kiranya kepada Yang Mulia Uskup dan Bapak Bupati
meresmikan sekaligus memberkati gereja Katolik Santo Bernardus, Dusun Penemur 2, Desa Teluk Kerugu, Kecamatan Boyan Tanjung, Paroki Santo Paulus Bunut, Keuskupan Sintang. Demikianlah sambutan saya ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Kesalahan dan kehilapan hanya pada saya, kesempurnaan milik Tuhan Yang Maha Esa. Burung Iran, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera, Tuhan memberkati. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dalam masa dan merangka peresmian Gereja Santo Bernardus Penembur, Desa Teluk, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, kita semua selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Adil Katalino, Bak Curamin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Bepegai di tali jalai, betungkat di tali adat, adat mensia banget, bahasa mensia belama. Terima kasih. Kepada yang terhormat, Yang Mulia Uskup Sintang, Monsinyur Samuel Orton Sidin, OMF Kap. Kepada yang terhormat, Bupati Kabupaten Kapuas Hulu menuju Kapuas Hulu Hebat, beserta pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kepada yang terhormat, pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu beserta anggota. Kepada yang terhormat, DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andus Joseph Alexander, MSI. Kepada yang terhormat, Pastor Paroki Peniung Bunut beserta Dewan Pastoral Paroki. Kepada yang terhormat, Camat Boyan Tanjung beserta Muspika. Kepada yang terhormat, Ketua Pemuda Katolik Kabupaten Kapuas Hulu beserta pengurus Komcap. Kepada yang terhormat, saudara-saudara kepala desa sekecamatan Boyan Tanjung, BPD dan lembaga lainnya. Kepada yang terhormat, Kasih Pemerintahan Kecamatan Mentebah. Kepada yang terhormat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh peserta Krisma dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati serta rombongan, Bapak Uskup beserta rombongan, dan tak lupa juga kami mengucapkan selamat kepada Bapak Bupati yang terpilih periode 2020-2025. Semoga dalam masa jabatan Bapak sebagai Bupati Kabupaten Kapuas Hulu menuju Kapuas Hulu Hebat dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pada kesempatan yang baik ini, ada hal yang penting yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Bupati. Pertama-tama, Desa Teluk Kerugu mempunyai luas wilayah 2.552,48 hektar dengan jumlah penduduk 600 jiwa yang terdiri dari 4 RT, 2 dusun dan 1 desa. Tentunya kami sebagai masyarakat Desa Teluk Kerugu dengan jumlah penduduk tersebut di atas, kami memohon dan berharap sepenuhnya dalam masa jabatan pertama Bapak menjabat sebagai Bupati untuk membantu kami memberi suatu jaringan listrik atau PLN, mengingat jaringan listrik tersebut dari Desa Nangaboyan atau dari desa tetangga kami tidak jauh, memakan kurang lebih 3 km. Oleh karena itu,
kami masyarakat Desa Teluk Gruguk sangat-sangat berharap sepenuhnya kepada Bapak Bupati Kapuas Hulu hebat untuk membantu kami dalam menyelesaikan persoalan PLN tersebut. Sebab karena selama ini kami sudah berusaha semaksimal mungkin mengajukan proposal, bahkan bersama-sama dengan kawan-kawan Kades lainnya, kami pernah datang ke kantor pusat PT Persero yang ada di Pontianak. Namun sampai sekarang ini tidak ada kejelasannya. Maka pada kesempatan ini sekali lagi kami memohon dan berharap kepada Bapak untuk membantu tentang PLN tersebut agar masyarakat Desa Teluk Gruguk tidak terlalu gelap. Dan juga untuk kawan-kawan desa, khususnya di Kecamatan Bawang Tanjung, di situ masih ada 5 desa yang belum ada jaringan listrik. Tetapi tentunya yang saya bicarakan untuk Desa Teluk Gruguk mohon diprioritaskan, Pak. Yang kedua, ini mengenai pendidikan, Pak. Pendidikan di sini perlu saya sampaikan dengan singkat bahwa gedung SDN 12 Penembur yang dulu berada di Dusun Penembur 1. Sementara dengan adanya kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan ada aksesnya jalan ini, murid dari kelas 1 sampai kelas 6 kurang lebih 100 murid. Sementara kurang lebih 80% anak-anak SD ini banyak yang tinggal di Dusun Penembur 2. Akhirnya mereka menggunakan penyeberangan. Memakan biaya kurang lebih untuk PP-nya 10.000, berangkatnya 5.000, pulang 5.000. Belum ditambah jajan lagi, Pak. Nah, pada kesempatan ini juga kebetulan juga tahun anggaran 2021 ini Desa Teluk Gruguk mendapat aspirasi dari 2 anggota Dewan Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu dari Bapak Sukardi sebesar 200 juta untuk pembangunan lapangan bola kaki, mungkin akan dibangun. Yang kedua, aspirasi dari Bapak Brown sebesar 1.100.000.000. 200 juta untuk pembangunan perkuburan, 200 juta untuk pembangunan pagar gereja sini nanti. Sementara yang untuk 700 juta pembangunan gedung SD baru di seberang sini. Tentu dana tersebut masih kurang untuk mendapatkan 6 ruang untuk belajar dan 1 ruang untuk guru. Tentu kami sangat berharap kepada Bapak Bupati, para anggota Dewan, kepada Kepala Dinas Pendidikan, baik Dewan Kabupaten, Provinsi maupun Pusat, untuk membantu atau meneruskan pembangunan SDN yang akan dibangun di seberang sini, Dusun Penembur 2. Dengan keadaan seperti ini, kami sangat merasa kasihan dengan anak-anak kami, Pak. Dari 80% itu, mereka kadang-kadang sekolah, kadang-kadang tidak. Oleh karena itu, kami sangat berharap sekali tahun ini dan selanjutnya gedung SDN 12 Penembur ini dapat segera diselesaikan, Pak. Terkait daripada itu juga, Pak, guru agama Ketolek, kami memohon kepada Bapak atau kepada Kepala Dinas Pendidikan atau instansi terkait, seperti guru agama atas nama Antonius Rico yang dikontrak dari Dewan, dia sudah menjalankan tugas di SDN 12 Penembur, Pak. Namun saya mendengar beliau akan dimutasikan. Kalau beliau dimutasikan, Pak, tentu masyarakat Desa Teluk Gruguk merasa kehilangan, Pak. Kehilangan seorang guru Katolik. Guru agama. Ya, Pak. Selama ini kami sangat
merasa terbantu semenjak beliau bertugas di sini. Oleh karena itu, kami mohon kepada saudara saya Antonius Ico, tolong dipertahankan di SDN 12 Penembur. Terakhir, saya ingin menyampaikan ucapan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati, Uskup Sintang, dan seluruh para tamu undangan yang hadir dalam rangka peresmian Gereja Santo Bernardus Penembur. Semoga selesai acara ini bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pulang pada hari ini agar dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sampai ke tempat tujuannya masing-masing. Kami masyarakat Desa Teluk Grugu juga mengucap permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh para tamu undangan. Selama kegiatan ini, baik segi penyambutan, pelayanan, tingkah laku, tutur sapa, baik kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami atas nama pemerintahan desa dan masyarakat Desa Teluk Grugu mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Panitia Pembangunan Gereja Santo Bernardus Penembur dan seluruh masyarakat Desa Teluk Grugu yang selama ini telah bekerja keras untuk mempersiapkan peresmian gereja ini dengan sebaiknya. Dan saya mohon kepada masyarakat Desa Teluk Grugu, lakukanlah yang terbaik untuk para tamu undangan kita selama kegiatan sampai selesai nanti. Dan semoga apapun yang telah kita lakukan selama ini mendapat amal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ini Pak, sama-sama saya jalan, saya ada masyarakat nitip surat Pak. Ini ada pantun. Mudah-mudahan pantun ini bisa masuk Pak. Pantun buat Pak Bupati. Kenapa wajah Jainur tak terang? Karena belum memakai listrik. Kenapa rumah orang penembur belum terang? Karena Pak Sis belum ngasih listrik. Akhir kata saya ucapkan dengan pantun. Ikan seluang, ikan peri, ikan seluang nyaman dimakan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adil katalino, kacaramin ka saruga, basengat ka jubata. Bepegai di tali jalai, betungkat di tali adat. Adat mensia banget, bahasa mensia selama. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Desa Teluk Grugu, itu Bapak Asep. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Dewan Pastoral Paroki. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada pemandu acara yang telah menyerahkan kepada kami untuk menyampaikan sedikit pesan dan kesan. Pertama-tama, kami atas nama kawan-kawan DPP Paroki Peneung dan Bunut, tidak lain dan tidak bukan, pada saat sore hari ini, tadi sampai sekarang yang cukup panas, namun panas itu tidak mengurangi niat kita semua. Saya kira sementara dari kami, sebelum kami memaparkan beberapa hal yang kami hormati, Bapak Uskup Keuskupan Sintang yang kami muliakan, Bapak Bupati Kapuas Hulu beserta rombongan yang kami cintai, Bapak anggota DPR Provinsi Kalimantan Barat yang hadir juga di tengah-tengah kita, yaitu sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat, yaitu Bapak Alek yang kami cintai, Wakil Rakyat Kabupaten Kapuas Hulu, seluruh anggota DPR yang hadir dalam kesempatan berbahagia ini, juga turut kami menyatakan
bahwa kami rasa cinta dan kasih sayang. Dan Bapak SKPD Sekapuas Hulu yang kami banggakan. Dan yang berikut, pertama-tama kepada Ketua Panitia sekaligus Ketua Pembangunan Gereja Santo Bernardus yang berada di wilayah Desa Terugu atau garis miring Penemur, Kecamatan Boyan Tanjung. Yang kami muliakan Bapak Camat Boyan Tanjung yang kami hormati, Bapak Kapolsek Boyan Tanjung yang kami hormati, Bapak dan Ramil yang kami hormati, para ibu-ibu WK Gereja Santo Bernardus ini yang kami muliakan, serta seluruh masyarakat umat di stasi ini yang cukup ramai pada sore hari ini, serta panitia dan tokoh-tokoh pemuda dan anak-anak muda yang kami banggakan pada sore hari ini. Nah, perlu kita ketahui bersama, beberapa bulan yang lalu kami dengan pastor dan DPP pengurus gereja stasi Santo Bernardus ini, kami telah membentuk kepanitiaan untuk persiapan peresmian yang kita nantikan pada hari ini. Kita akan minta persetujuan dengan hormat nanti kepada Bapak Bupati dan kepada Bapak Uskup. Nah, memang kami atas nama DPP Paroki Peniung dan Bunut, pelayanan tentang iman untuk Paroki Peniung dan Bunut ini memang cukup luar biasa. Kalau memang pastor kedua paroki ini itu hanya 2 orang, kalau dibanding dengan strategis pelayanan itu wilayah Paroki Peniung dan Bunut kurang lebih 50 stasi. Nah, 50 stasi ini berbagi tempat dan di wilayah bermacam-macam tempat, yaitu ada 6 kecamatan. Itu wilayah strategis pembinaan tentang iman. Nah, maka tadi ada kepala desa, ketua panitia menyampaikan tentang pelayanan iman dan pendidikan. Kami juga sangat sependapat dan mendukung apa yang harus disampaikan kepada bupati dan kepada anggota DPR. Mudah-mudahan itu bisa tersalur dan bisa memikirkan wakil kita dari Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, makanya dibantu juga pelayanan untuk pembinaan tentang iman ini ada 8 orang, yaitu sebagai tenaga penyuluh agama, tapi itu pun tidak cukup untuk membantu pastoral. Maka kami mengharapkan, sekali lagi kami atas nama DPP Paroki Peniung dan Bunut sangat mengharapkan kepada seluruh stasi, ya, bagaimana caranya untuk melayani setiap minggu di gereja. Semoga pelayanan seluruh stasi pemimpin umat ini, ya, agar selalu meningkatkan iman dan takwa. Apalagi gereja kita yang baru ini cukup mega dengan bangunan yang cukup luas, disampaikan oleh ketua pembangunan tadi. Tapi kalau memang setiap minggu tidak ada isinya, itu sia-sia belaka. Nah, kami harapkan begitu peresmian ini, gedung yang mega, juga masyarakat juga sungguh mega. Lalu kami pesan kepada Pak Camat selaku kepala wilayah pemerintahan, jika umat kami yang ada di stasi wilayah Kecamatan Boyan Tanjung ini tidak harmonis, saling hormat menghormati, ya, berpekat musyawarah secara kekeluargaan. Kami pesan, karena Pak Camat ini dulu kami pernah satu bersahabat, walaupun beliau sekarang sudah menjadi camat di Boyan Tanjung, tapi itu tidak akan lupa, karena sahabat pena itu selalu bersahabat. Nah, lalu yang terakhir tadi, kami sedikit terharu
dalam suasana penyambutan seluruh rombongan, saya juga ikut lalu merinding bulu karena disambut secara ritual adat, yaitu di bawah naungan Bapak Ikmon, Wakil Camat Kecamatan Mentebak. Tepuk tangan pada Pak Ikmon. Nah, beberapa hal yang kami sampaikan ini, jika memang rasa menyinggung perasaan Bapak dan Ibu serta rombongan serta undangan yang tidak kami dapat sebut satu persatu, mohon dimaafkan. Telah pelayanan tidak terjamin, misalnya situasi tidak mendukung. Lalu kepada Pak Camat sekali lagi minta maaf dan ampun, karena kondisi sekarang ini adalah merajalela di tempat kita ataupun di mana saja berada, yaitu penyakit corona. Karena beliau adalah selaku ketua gugus kecamatan, jika ada para umat, para warga kami tidak memakai pelindung dan sebagainya, mohon maaf sebelumnya, maupun kepada Polsek maupun Pak dan Ramen. Nah, beberapa hal yang kami sampaikan ini kalau tidak mengena ya tidak masalah, tapi niat saya dan niat kita semua sore hari ini kita silakan dan menyerahkan kepada Bapak Bupati dan Bapak Uskup untuk meresmikan bangunan gereja kita yang mega, yang cukup indah pada sore hari ini. Saya kira beberapa hal yang kami dapat sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Pastoral Paroki, Bapak Osmas Enos Soekardi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Camat Boyan Tanjung. Kepada Bapak Haji Tabrani SAP, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Bupati Kapuas Hulu beserta rombongan. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Pak Alek. Selamat datang Pak Alek ke Boyan Tanjung, wabil khusus ke Teluk Berugu. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Yang kami hormati Bapak Uskup yang kebetulan ini mewalahi 3 kabupaten, Kapuas Hulu, Sintang dan Melawi. Yang kami hormati Saudara Kapolsek dan anggota, dan Saudara Dan Ramil beserta anggota Kecamatan Boyan Tanjung. Yang kami hormati Saudara Ketua Panitia Peresmian Gereja Katolik Santo Bernardus Penemur beserta seluruh panitianya. Yang kami hormati Saudara Kepala Desa Sekecamatan Boyan Tanjung, kebetulan beberapa kepala desa Pak Bupati hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua DPD beserta anggota, khususnya DPD Desa Teluk Berugu. Yang kami hormati para tamu undangan yang hadir di acara peresmian gereja yang sebentar lagi nanti akan diresmikan oleh Bapak Bupati dan Uskup. Hadirin yang berbahagia, selamat datang saya sampaikan kepada Bapak Bupati dan Pak Alek selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta rombongan, dan terima kasih atas kesempatan untuk menghadiri acara peresmian gereja di Desa Teluk Berugu, Kecamatan Boyan Tanjung. Sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang tiada hentinya melimpahkan kasih dan karunia
sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan bertatap muka pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah kantor Kecamatan Bayan Tanjung dan atas nama pribadi saya mengucapkan selamat kepada umat Katolik Desa Teluk Grogok, Kecamatan Bayan Tanjung atas dan akan diresmikannya Gereja Katolik Santo Bernardus Penemur Paroki Santo Paulus Bunut. Selesainya pembangunan gereja ini sudah terpantasnya untuk kita bersyukur oleh umat Katolik di Desa Teluk Grogok, sebab proses pembangunan gereja ini tentunya membutuhkan pengorbanan baik pikiran, waktu, tenaga maupun biaya yang tidak sedikit. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan bahwa pembangunan fisik jangan menjadi yang utama, karena yang lebih penting adalah membangun mental dan hati kita agar umat Katolik di Desa Teluk Grogok ini, khususnya umat Katolik pada umumnya, semakin menghayati apa yang diajarkan sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta dalam kehidupan demokrasi dan khususnya umat yang beragama. Apalah artinya sebuah pembangunan tempat ibadah yang megah tanpa diimbangi dengan kemegahan sikap dan perilaku serta iman pemeluknya. Bapak Bupati dan rombongan yang terhormat, oleh karena itu saya berharap dengan kehadiran gereja ini akan semakin meningkatkan semangat umat untuk beribadah di gereja, bukan sebaliknya. Setelah tempat beribadah menjadi lebih dekat, yang dekat, dan khususnya umat yang jarang pergi ke gereja, mereka akan lebih aktif ke gereja. Saran saya diharapkan kepada seluruh umat Katolik yang ada di desa ini akan meningkatkan iman dan takwanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin yang kami hormati, pembinaan dan pembangunan di bidang agama di Kecamatan Bayan Tanjung senantiasa mempunyai kedudukan dan peran yang amat penting sebagai bagian integral dari upaya meletakkan landasan moral dan spiritual yang kokoh bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Dan ini sejalan dengan visi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yang kita cintai, yaitu menuju Kabupaten Kapuas Hulu hebat, yaitu Kapuas Hulu yang harmonis, energik, berdaya saing, amanah, dan terampil. Bupati Kapuas Hulu dan rombongan yang kami hormati, dengan demikian manusia sebagai subjek pembangunan akan mampu menempatkan diri dalam keselarasan, keseimbangan, dan keselarasan hidup antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, antara manusia dengan alam lingkungannya, serta dengan Sang Pencipta. Pada gilirannya hal ini akan menjadi kekuatan efektif bagi keberhasilan pembangunan, baik secara material maupun spiritual. Hadirin yang kami hormati, di samping itu, kondisi ini juga menjadi modal utama dalam membina dan mengembangkan kerukunan hidup antara umat beragama. Karena dengan terciptanya kerukunan antar umat beragama, tentunya akan semakin meningkatkan peran serta umat beragama dalam pembangunan bangsa, termasuk dalam upaya mengatasi krisis ekonomi, krisis budaya, dan juga krisis moral yang sedang kita alami saat sekarang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah sangat mengharapkan peran dan bantuan semua umat beragama, para pemuka agama, termasuk para pastor dan tokoh gereja, serta tokoh masyarakat dalam memberikan kontribusi dan partisipasi aktif dan nyata dalam mengatasi berbagai krisis dan tantangan yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, kepada semua pihak diharapkan mampu menjaga ketenangan dan kejenihan dalam bertindak dan berpikir, sehingga kita tidak mudah terpancing dalam isu-isu yang menghasut masyarakat dan mampu mengatasi dan memandang persoalan hidup dengan bijaksana. Bapak Bupati dan rombongan, pada hadirin yang kami hormati, kepada seluruh umat beragama dan khususnya umat Katolik di wilayah Kecamatan Bayan Tanjung, tentunya tidak menginginkan wilayah kita menjadi tidak tentram,
tidak damai atau tidak aman seperti terjadi di beberapa wilayah di negara lain yang sedang bergejolak dan terjadi konflik, bahkan adanya ancaman terorisme. Untuk itu, betapapun sulitnya hidup kita kepada seluruh umat beragama di wilayah Kecamatan Boyang Tanjung, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang mewajibkan kita semua mematuhi protokol kesehatan COVID-19, yaitu 5M. Tadi ketua panitia ada 3M, lupa ya. Mohon maaf ya. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Dengan dikeluarkan peraturan Gubernur Kalbar nomor 75 tahun 2021 tentang perubahan kelima atas peraturan Gubernur nomor 110 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat, dan ini sudah kami sosialisasikan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 yang lalu. Saya harapkan untuk mampu menjaga ketenangan dan ketertiban. Selain itu, setahap demi setahap diharapkan semua pihak juga bahu-membahu dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan sikap senasib sepenanggungan. Bapak Bupati dan rombongan hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, saya mengajak semua komponen masyarakat di Kecamatan Boyang Tanjung untuk menyatukan tekad dan bergandengan tangan membangun Kecamatan Boyang Tanjung dan memajukan kecamatan yang kita cintai ini demi masa depan yang lebih baik, karena hanya dengan perasaan senasib, tekad dan kerjasama antara kita semua, Kecamatan Boyang Tanjung yang kita cintai ini dengan slogan SOMA, yaitu sehat, optimis, maju, harmonis, amanah, dan hebat, insya Allah akan terwujud nantinya. Bapak Bupati beserta rombongan hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dengan kerukunan dan keharmonisan hidup antara umat beragama, kita dapat mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Semoga dengan diresmikan Gereja Katolik Santo Bernardus Penemur ini semakin meningkatkan kualitas umat baik dalam iman maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa memberikan bimbingan dan cinta kasih-Nya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Kapuas Hulu untuk memberikan sambutan dan serta arahan pada acara peresmian Gereja Katolik Santo Bernardus Penemur Paroki Santo Paulus Bunut. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf ketika terjadi kesalahan dan kehilapan kata pada sambutan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Camat Boyang Tanjung, Bapak Haji Tabrani yang telah menyampaikan sambutan dan arahannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Yang Mulia Uskup Sintang kepada Yang Mulia Monsinyur Samuel Oton Sidin, OFM Kapusin. Kami silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para undangan yang saya hormati, dan seluruh umat Katolik Stasi Santo Bernardus yang saya cintai dalam Tuhan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentulah kita pantas mengucapkan syukur serta pujian kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, karena berkat campur tangannya umat Katolik
Stasi Bernardus ini bersama dengan pastor paroki dapat menyelesaikan pembangunan gereja Stasi Santo Bernardus ini. Tanpa campur tangan Tuhan tentu kita tidak bisa berbuat banyak. Yang kedua, saya mau menyampaikan selamat kepada umat Stasi Santo Bernardus Penemur ini atas terselesaikannya pembangunan gereja kita yang akan kita resmikan nanti sebentar lagi dan akan diberkati. Selanjutnya saya mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada begitu banyak pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu. Pihak pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, pribadi-pribadi, seluruh umat Stasi Santo Bernardus Penemur, pastor paroki tentunya bersama dengan panitia, anggota DPP paroki, atas sumbangan material, pikiran, waktu, dan tenaga yang telah tercurahkan selama pembangunan ini. Kiranya apa yang ibu bapak, saudara-saudari sumbangkan bagi terwujudnya cita-cita umat Penemur untuk memiliki gereja sungguh mendapat balasan dari Tuhan. Umat Penemur yang saya cintai dalam Tuhan, kita boleh bangga karena memiliki gereja yang bagus. Tidak semua stasi di keuskupan kita memiliki gereja sebagus ini. Masih banyak stasi yang tidak memiliki gereja yang memadai bangunannya. Nah, oleh karena itu, setelah memiliki gereja ini, ada tugas dan tanggung jawab lain yang harus kita penuhi, yaitu memanfaatkannya secara bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan keimanan kita sebagai orang Katolik. Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Camat tadi, ya. Tidak ada gunanya kita memiliki gereja yang indah, tapi umatnya tidak bertumbuh kembang dalam iman. Tujuan dibangunnya suatu gereja antara lain agar keimanan kita bertumbuh kembang. Dengan dimanfaatkannya secara efektif dan maksimal gereja ini, maka kita berharap bahwa ke depan umat Katolik di stasi ini semakin bertumbuh dalam iman, semakin bertanggung jawab sebagai pribadi-pribadi, semakin dewasa dalam pergaulan dengan semua pemeluk agama lain untuk membangun kebersamaan di tempat ini, khususnya di wilayah Kecamatan Boyan Tanjung dan secara istimewa di desa ini. Mudah-mudahan dengan peristiwa hari ini umat semakin tergugah. Lihatlah betapa banyak orang hadir untuk mendukung kita. Kehadiran banyak orang adalah tanda keikutsertaan dalam dukungan bagi kita semua. Itu semua pantas kita syukuri. Jadi dukungan mereka hendak kita manfaatkan. Kita ucapkan terima kasih pada semua pihak atas dukungan itu. Mudah-mudahan ke depan, kali lagi, umat stasi Bernardus ini, Santo Bernardus ini, sungguh-sungguh menjadi umat kesayangan Tuhan karena bertumbuh kembang dalam iman dan mampu menampilkan diri secara bertanggung jawab dalam pergaulan dengan umat-umat lain. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya hormati, saya tidak berpanjang lebar. Nanti saya mohon Pak Bupati bersedia meresmikan gereja kita ini. Setelah diresmikan oleh Bapak Bupati, kita akan memberkatinya.
Tuhan beserta kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih. Kesempatan ini, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Bupati Kapuas Hulu sekaligus meresmikan Gereja Katolik Santo Bernardus Penemur dengan membunyikan gong nantinya. Kepada Bapak Bupati kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Yang saya hormati Yang Mulia Uskup Sintang Monsinyur Samuel Oton Siding OFM Kapusin beserta para pastor. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari fraksi PD Perjuangan, hadir di tengah kita Pak Yosef Alexander. Dan yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu atau yang mewakili beserta anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang hadir pada kesempatan ini. Ada Pak Antonius Manyu dari PKPI, kemudian ada Pak Sinardi dari Partai Amanat Nasional. Kalau Pak Sinardi ini anggota DPRD yang mewakili Dapil 3. Pak Sinar ini orang Boyan Tanjung, jadi wilayah beliau ini. Kemudian ada Pak Soekardi juga anggota DPRD dari Gerindra. Beliau juga merupakan anggota DPRD Dapil 3 atau yang mewakili daerah Kecamatan Boyan dan sekitarnya. Ada juga hadir anggota DPRD dari fraksi PAN, Pak Budiarjo. Ada Pak Yanto dari fraksi PD Perjuangan. Kemudian ada Pak Antonius Tambun dari PD Perjuangan juga. Siapa lagi? Pak Kasim mana? Kasim. Kemudian yang saya hormati Asisten Pemerintah Setda Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Badan dan Kepala Dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu di sini hadir. Mendampingi saya Kepala Dinas Pendidikan Pak Petrus Kusnadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Sadau, Kepala Badan Perbatasan Pak Agus, Kepala Dinas Sosial Ibu Marta Banang, Kepala Dinas Kesehatan Pak Sudarso, beliau juga orang Boyan, PLT Dinas Kesehatan. Ada Sekretaris Tenaga Kerja, Sekretaris Pol PP, Sekretaris Dinas Perikanan. Yang saya hormati camat beserta unsur Forkopincam, ada Pak Kapolsek tadi, ada Pak Dan Ramil serta seluruh jajarannya, para temenggung, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemudi, para kepala desa beserta perangkat desa Boyan Tanjung, rekan-rekan wartawan media cetak maupun elektronik, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kita semua yang hadir pada saat ini dalam acara peresmian dan pemberkatan Gereja Katolik Santo Bernardus Penemur, Paroki Santo Paulus Bunut dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, saya mengucapkan selamat kepada umat Katolik Desa Teluk Gerugu, di mana sebentar lagi akan diresmikannya Gereja Santo Bernardus Penemur, Paroki Santo Paulus Bunut.
Selesainya pembangunan Gereja Santo Bernardus Penemur pantas untuk disyukuri oleh umat Katolik Desa Teluk Berugu, sebab proses pembangunan gereja stasi ini tentu membutuhkan waktu yang panjang serta biaya yang tidak sedikit. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Pembangunan maupun Ketua Panitia Pelaksana kegiatan pada hari ini, proses pembangunan gereja ini memakan waktu yang cukup lama dan biaya-biaya yang tidak sedikit. Kita mengapresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga gereja ini bisa terbangun dan bisa selesai yang sebentar lagi akan kita resmikan pada hari ini. Pihak-pihak yang membantu tadi dari anggota Dewan, ada Pak Manyu, ada Pak Kasim, ada dari pemerintahan provinsi melalui Pak Kebing, dan dari pemerintah daerah Kabupaten Kapuasulu juga ada membantu, serta umat yang ada di Desa Teluk Berugu ini sangat banyak membantu baik materi maupun secara bergotong royong membangun gereja Santo Bernardus ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini mungkin masih ada beberapa warga atau umat yang asing terhadap saya. Mungkin sekaligus juga pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri pada masyarakat, karena kami baru 3 bulan kurang lebih menjabat selaku Bupati dan Wakil Bupati beserta Pak Wahyudi Hidayat sebagai Wakil Bupati. Kami dilantik itu pada tanggal 26 Februari 2021. Jadi persis hari ini baru 3 bulan beberapa hari. Oleh sebab itu mungkin ada masyarakat yang belum tahu bahwa Kabupaten Kapuasulu sudah berganti kepemimpinan karena Pak A.M. Nasir sudah selesai masa jabatannya, dan untuk periode kedepannya Kabupaten Kapuasulu dipimpin oleh saya Fransiskus Dian bersama Wakil Pak Wahyudi Hidayat Sarjana Teknik. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingat waktu masa kampanye dulu, persisnya di gedung Serbaguna di sebelah, di sana ada spanduk yang bertuliskan "Selamat datang Bapak Bupati". Padahal saya masih calon waktu itu. Nah, itu berarti adalah doa masyarakat khususnya di Desa Teluk Berugu ini, dan atas berkat doa tersebut kami terpilih menjadi Bupati Kabupaten Kapuasulu periode 2021-2026. Bapak Ibu saudara sekalian, tadi Pak Kades juga banyak nitip pesan terkait dengan kondisi di Desa Teluk Berugu ini, masalah PLN. Nah, ini juga sudah disampaikan, waktu kami kampanye itu sudah disampaikan, dan kita sudah berjanji akan mengusahakan agar PLN bisa tersambung di Desa Teluk Berugu ini. Untuk Kecamatan Boyan ini sendiri saya tahu persis ada beberapa desa yang belum ada jaringan listrik, yaitu di Desa Nanganjemah, Desa Seliwangi, Nangasangan, Teluk Berugu, dan Landau Mentail. Betul Pak Jemaat? Nah, 5 desa ini yang belum ada listriknya. Nah, untuk Teluk Berugu sendiri, saya pernah bertemu dengan GM PLN yang perwakilan Kalimantan Barat waktu peresmian listrik, penyalaan listrik di Kecamatan Panang. Saya secara khusus menyampaikan agar Teluk Berugu ini bisa mendapatkan aliran listrik. Saya sampaikan Teluk Berugu itu satu desa di Kecamatan Boyan Tanjung yang jarak dengan listrik terakhir itu tidak jauh, kurang lebih 2-3 kilo. Dan mudah-mudahan ini menjadi catatan, karena pada saat itu langsung dicatat Pak GM-nya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian, dan Desa Teluk Berugu ini ke depan sudah bisa menikmati listrik yang ada di Kapuasulu ini. Kemudian tadi disampaikan masalah SD yang ada di seberang. Kalau tidak salah tahun ini akan kita bangun SD di seberang sini. Ini sebentar lagi akan proses pembangunan. Jadi yang menjadi harapan masyarakat akan segera terrealisasi. Nah, kemudian mungkin
Untuk bangunannya masih perlu penambahan ke depannya karena anggaran yang ada itu kalau tidak salah hanya 600 juta. Jadi kalau untuk membangun 6 lokal itu masih kurang. Jadi ini menjadi catatan juga Pak Kadis ke depan agar ini ya mungkin bisa ditambah lagi lokalnya sehingga bisa menjadi 6 lokal plus kantor guru. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saya tidak perlu berpanjang lebar karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kades, Pak Camat, dan Yang Mulia Monsinyur juga telah menyampaikan fungsi terbangunnya gereja ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya berharap dengan adanya gereja ini, masyarakat yang ada khususnya di Desa Teluk Gurugu ini semakin meningkatkan iman dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ada beberapa pantun. Karena tadi Pak Kades berpantun, saya juga balas dengan pantun. Potong rambut memakai gunting, karena panjang bisa diikat. Gereja Penemur sangat penting untuk menempa spiritual masyarakat. Hari libur bersama teman, meminum kopi masih hangat. Gereja baru ini untuk meningkatkan iman agar pergi ke gereja dengan semangat. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kerukunan dan keharmonisan hidup antara umat beragama kita dapat mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Semoga dengan diresmikannya Gereja Santo Bernardus Penemur semakin meningkatkan kualitas umat baik dalam iman maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa memberikan bimbingan dan cinta kasih-Nya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Wasengat Kajubata. Setelah menandatangan prasasti, dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Bapak Bupati. Kemudian dilanjutkan pembukaan selubung papan nama Gereja Santo Bernardus Penemur oleh Bapak Bupati dan Bapak Anggota DPRD Provinsi. Dan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan mengucap demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Gereja Katolik Santo Bernardus Penemur saya nyatakan diresmikan. Setelah pembukaan kita, dilanjutkan pembukaan gereja oleh Bapak Antonius Manyu AMDK. Setelah pembukaan gereja, kita lanjutkan dengan ibadat pemberkatan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah ibadat pemberkatan gereja dilakukan, baru nanti akan ditinjau oleh Bapak Bupati beserta uskup dan tamu undangan. Terima kasih sudah membuka gereja kita. Adalah Bapa bersamamu dalam gerejanya yang kudus ini dan bersama Roh-Nya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah saat yang kita nantikan, saat kita bersukacita, hari bagi kita untuk bergembira karena gereja yang kita bangun selama bertahun-tahun ini di sini dan saat ini akan kita abdikan, kita berkati, kita serahkan kepada Tuhan.
Mari kita membuka hati dan budi kita untuk menerima sabdanya dengan penuh iman. Semoga persaudaraan kita sebagai kaum beriman yang lahir dari baptis yang satu dan sama diperkuat dalam satu semangat persaudaraan. Kita mohon berkat Tuhan atas air yang akan dipakai untuk memberkati gereja ini. Allah yang berbelas kasih, Engkau memanggil seluruh ciptaan-Mu kepada cahaya kehidupan dan merahimi kami dengan cara yang amat besar, sehingga bila mana kami tersesat, Engkau senantiasa menuntun kami kembali kepada Kristus Kepala kami. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan belas kasih-Mu yang tiada tara, sehingga para pendosa yang diperciki air dijadikan suci, mati bersama Kristus dan bangkit untuk dipulihkan sebagai anggota tubuhnya dan akibat perjanjian abadinya. Maka ya Allah, berkatilah dan kuduskanlah air ini. Air ini akan kami percikan ke atas umat-Mu, ke atas seluruh gereja ini, yang menjadikannya sebagai tanda air baptis keselamatan, yang olehnya kami menjadi satu dalam Kristus kenisah Roh-Mu. Semoga kami semua yang berhimpun di sini saat ini dan semua orang yang akan datang merayakan misteri-misteri ilahi-Mu di dalam gereja ini, pada akhirnya kelak disatukan dalam kota kedamaian-Mu yang suci, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Melalui pintu itulah siapa saja yang masuk akan selamat. Dia akan masuk dan keluar dengan aman dan menemukan padang rumput yang hijau. Maka kami mohon kepada-Mu ya Allah Bapa, katilah pintu gereja ini. Semoga umat beriman yang masuk melalui pintu ini boleh menghadapi Kau melalui Yesus Kristus Putra-Mu dan bersatu dalam Roh Kudus. Semoga kami yang berkumpul dalam gereja-Mu ini karena setia dalam iman akan Yesus Kristus, bertekun dalam pengajaran para rasul, mengambil bagian dalam pemecahan roti, dan giat dalam berdoa, sehingga kami senantiasa berkembang dalam pembangunan Yerusalem surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga Bapa yang penuh belas kasih mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan tinggal dalam rumah doa ini. Semoga rahmat Roh Kudus membersihkan kita, karena kita adalah kenisah kehadirannya, dan kelak mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Salah yang muncul memiliki mantap, rendah hati yang mendalam, ketulusan yang menyilang, menjadi gambaran kemuliaan yang akan datang. Berkatilah waktu ini, semoga semua orang yang menghormati dan berdoa untuk bantuan Sang Kepala Maria dan Sang Yosef suaminya, tanpa ditunda mendapatkan pertolonganmu dan mampu meneladani mereka dalam segala keutamaannya demi Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, melalui pemberian ini, tambahkanlah pemahaman akan kebenaran-Mu di dalam akal budi kami. Semoga kami selalu menyembah Dikau di dalam gereja-Mu yang kudus dan bergembira di dalam kehadiran-Mu bersama semua orang kudus demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan ini pemberkatan gereja telah selesai.
makan dan juga makanan yang tersedia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami senantiasa bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu, lebih atas rahmat kerahiman yang boleh kami rasakan dan kegembiraan bersama umat-Mu di stasi Pantau Bernardus Tulung ini. Semoga kami juga diteguhkan untuk semakin bersemangat dalam mengikuti Engkau dan giat dalam hidup menggereja. Terlebih kami bersyukur atas diberkati dan diresmikan gereja-Mu ini. Semoga umat-Mu semakin giat untuk menghidupi imannya dan semakin semangat untuk berbagi kasih dalam kehidupan-Mu, dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Bapa, terima kasih, kami bersyukur pula untuk segala kebaikan umat-Mu dan juga panitia yang mengusahakan dengan segala jerih payah mereka untuk terlaksananya acara ini, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Semoga kerja dan usaha mereka mendapat berkat-Mu dan juga Engkau menuntun dan membimbing keluarga mereka masing-masing. Allah Bapa, terima kasih, kami bersyukur juga atas karunia rezeki yang telah Engkau hadirkan di tempat ini dan juga disediakan oleh saudara-saudara kami umat-Mu. Semoga makanan dan minuman ini juga memberikan kekuatan dan berkat bagi kami yang akan menyantapnya, dan juga berkat bagi saudara-saudari kami yang telah menyediakannya. Allah Bapa, terima kasih, kami mohon selalu bimbingan-Mu untuk hidup kami selanjutnya dan juga perjalanan kami kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati kami dan juga berkati saudara-saudari kami yang akan melakukan perjalanan, sehingga mereka semua bisa sampai dengan selamat di rumahnya. Allah Bapa, terima kasih, Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.